Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah, dan ditambah lagi kita berkumpul di acara yang mudah-mudahan kita semua duduk di sini hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka hendaknya singgah. Apa itu taman surga? Nabi menjelaskan majalis zikr, yaitu majelis zikir. Majelis zikir di sini adalah majelis ilmu, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlinya. Ahli di sini ahli apa? Ahli ilmu. Bertanya kepada sesuai bidang-bidangnya. Kalau bertanya tentang kesehatan, yang nanyanya ke dokter. Kalau nanya tentang mesin, mekanik, nanyanya apa, Pak? Montir. Ya, dan seterusnya lah ya. Kemudian saya kemarin janji ingin menerangkan jimat yang dibuat dari Al-Quran. Ingat gak, Pak? Jangan-jangan lupa lagi. Saya aja ingat loh. Jadi saya ulang lagi ya, jimat itu ada 3 model. Yang pertama, orang yang pakai jimat bisa jatuh ke syirik akbar kalau dia meyakini jimat itulah yang menyelamatkan dia, yang melindungi dia dari mara bahaya dan yang lain-lain. Itu bisa sampai syirik akbar. Syirik akbar ya konsekuensinya murtad. Wal'iyadzubillah. Kita ini terangkan rumus umum, Pak ya, bukan untuk menjudge, memvonis perorangan, tidak. Kalau memvonis perorangan itu ranahnya hakim, dibawa ke pengadilan Islam. Hakim yang menentukan dia sudah murtad atau tidak, gitu Pak ya. Kalau ini kita pahami ilmunya, diterapkan untuk diri pribadi dan keluarga. Jangan sampai kita terjerumus ke perbuatan tersebut, gitu Pak ya, biar nggak salah paham ya. Jadi orang yang meyakini bahwa jimat itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, itu masuk syirik akbar. Dia bisa keluar dari Islam. Yang kedua, apabila seseorang meyakini, saya meyakini hanya Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat, ya, melindungi saya dan seterusnya, cuma lewat perantara jimat. Itu syirik asghar. Pelakunya tidak keluar dari Islam, tapi dosa besar. Dosa syirik itu lebih besar daripada berzina, membunuh, mencuri. Dosa syirik, walaupun syirik asghar, termasuk riya, termasuk sumpah dengan nama Allah, dengan nama selain Allah, dan seterusnya. Nah, timbul permasalahan yang baru, ya, yaitu kalau bikin jimatnya dari Al-Quran. Kita sepakati dulu, berlindung dengan Al-Quran itu tidak syirik, karena Al-Quran kita yakini adalah kalamullah, ya, sifatnya Allah. Sebagaimana Nabi berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Ya enggak? Di dalam riwayat yang lain Nabi mengisti'azahkan 2 cucunya, Hasan dan Husain.
u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Sepakat ya. Jadi bikin jimat yang murni dari Al-Quran tidak syirik. Karena jimat karena Al-Quran itu kita meyakini adalah kalamullah. Ya, termasuk sifat Allah. Yang jadi masalah adalah mudaratnya kalau seseorang bikin jimat dari Al-Quran, ya, di situ ada lafaz Allah, lafzul jalalah. Yang dimana sudah dimaklumi bahwa ketika jimat itu dibikin, biasanya dilipat ya, terus dibungkus kain hitam, dijahit kan, dijadikan kalung atau gelang. Biasanya dipakai buat bayi, ya kan? Dan kita sudah maklum bayi itu belum tamyiz, nggak tahu mana najis mana bukan najis, ya nggak? Dan kadang-kadang dibawa ke toilet. Boleh nggak bawa lafaz Allah ke toilet? Nah, hukumnya kesimpulannya apa? Kalau bikin jimat dari Al-Quran tidak syirik, tapi jatuhnya nanti istihza. Istihza itu apa? Melecehkan syariat, melecehkan Islam. Dalam hal ini dia istihza dengan lafzul jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap tidak boleh. Paham Pak ya? Termasuk saya pernah bahas ya, waktu itu sudah lewat kejadiannya, orang yang semangat membela Islam ya. Kita tidak salahkan membela Islamnya, yaitu bermodalkan semangat tapi tidak dilandasi ilmu. Akhirnya yang saya kritik Pak ya, kopiah ada tulisan La ilaha illallah, ada Pak ya. Baju ada tulisan La ilaha illallah. Shawl, apalagi Pak? Tadi yang kita khawatirkan, ini manusia kan perlu ke toilet, perlu buang air, benar nggak? Kalau baju itu dituliskan lafaz La ilaha illallah kemudian kotor, taruh di mana bajunya? Mesin cuci yang di situ campur, paham maksud saya? Celana dalam lah, pakaian anak kecil lah yang kena najis segala macam. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi tidak boleh sebenarnya peci ditulisin kalimat lafzul jalalah itu Allah, kemudian baju syal dan yang lain-lain. Allah alam bisawab. Jelas Pak ya? Jadi kesimpulannya boleh nggak? Tetap tidak boleh. Yang benar, yang syar'i, yang sunnah, ya, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah itu diapain? Dibaca. Sebagaimana Nabi a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ayat kursi bukan ditulis dijadikan jimat, tapi dibaca. Itu yang benar. Itu wallahu alam bisawab. Kemarin udah jelas Pak ya? Perkara yang pertama, ketika Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi Allah mengutus seorang Rasul. Yang ketika Allah mengutus Nabi tadi, Nabi Muhammad SAW, ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati Nabi Muhammad SAW, dia pasti masuk surga. Siapa yang durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, dia pasti masuk neraka. Ditegaskan di dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah SAW, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah SAW, siapa yang enggak mau masuk surga? Bahasanya, emang ada orang yang enggak mau masuk surga gitu ya? Ternyata Nabi syaratkan seluruh umat Nabi Muhammad SAW itu pasti masuk surga. Ada syaratnya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, dia pasti masuk surga. Siapa yang menyelisihiku,
asoni, bermaksiat, ya, mendurhakaiku, maka dia enggan masuk surga, gak mau masuk surga. Ala kulli hal, saya ingin bicara iman kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisahkan. Oke? Asyhadu an la ilaha illallah itu adalah benteng, ya, dasar supaya seorang hamba beribadah itu niatnya lillahi ta'ala. Oke? Niatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bicara tentang kaifiyah ibadah. Ya, Allah nggak terima ibadah seorang hamba kecuali dengan kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa dipisahkan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kemudian ini pensyarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan, ya, Muhammad Shalih bin Fauzan Al-Fauzan membawakan hadis, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwanya Muhammad ada di tangannya. Kalau diringkas demi Allah, ya. Zat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, menggenggam jiwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini, ya. Ini umat di sini maksudnya umat seluruh manusia. Bukan umat Islam doang. Baik dia agamanya Yahudi atau Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum beriman, belum mu'alaf, belum masuk Islam, ya. Dia agamanya Yahudi garis miring Nasrani, sampai kepada dia informasi tentang Nabi Muhammad SAW, kemudian meninggal belum masuk Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti jadi penghuni neraka. Saya tegaskan, Pak, ya, walaupun orang tadi memegang ajaran Nabi Isa murni, menyembah Allah saja, walaupun orang tadi murni memegang ajarannya Nabi Musa, murni menyembah Allah saja, tidak berbuat syirik. Nah, inilah harus dipahami bahwa kita beragama itu menurut keinginan Allah, bukan berdasarkan perasaan. Allah bikin aturan. Ketika Allah mengutus Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu konsekuensinya adalah syariat-syariat terdahulu sudah tidak berlaku lagi. Kalau bahasa ininya apa? Expired. Udah nggak bisa diterapkan lagi. Ya, syariat Nabi Muhammad SAW datang menghapus seluruh syariat-syariat Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada pilihan lain, enggak ada pilihan lain. Ya. Dan materinya di sini saya enggak siapin. Ada kemarin saya ajarin di kelas, ya. Di antaranya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, ya, itu semua diceritakan tentang kabar Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Dan situ diterangkan secara rinci kewajiban setiap manusia yang ketika hidup di zaman itu, Nabi akhir zaman diutus, ya, nggak ada pilihan lain kecuali beriman kepada Nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ditegaskan, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangankan manusia biasa yang berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Musa, ya, yang berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'ani." Seandainya Musa masih hidup. Siapa yang ngomong ini? Nabi Muhammad SAW. Seandainya Musa masih hidup sekarang, tidak ada pilihan lain buat dia kecuali mengikuti aku. Ini Nabi sedang menerangkan apa? Hah? Sekelas derajatnya Nabi Musa aja, yang nama Nabi Musa itu paling banyak disebut Allah di Al-Quran, ya enggak?
lebih banyak daripada Nabi Ibrahim, lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Nabi Musa itu paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada pilihan lain kecuali mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa masih hidup, apalagi orang-orang yang di bawah Nabi Musa. Jelas insyaallah Pak ya? Oke, jelas. Lanjut. Yang kedua kemarin sudah terangkan, sampai sinilah kita kajiannya ini ya, sampai 2 ini. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah tidak ridho disekutukan, ya, sedikit pun, satu pun seorang hamba enggak ridho, walaupun yang dijadikan sekutu bagi Allah itu siapa? Malaikat yang dekat atau nabi yang diutus. Maksudnya beginilah, penulis sedang membawakan bahwa ya, sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik hamba Allah adalah malaikat. Yang pertama, malaikat itu kenapa? Tidak pernah bermaksiat sama sekali. Kemudian penulis juga menyontohkan sebaik-baik hamba Allah adalah nabi. Nabi lebih utama lagi. Nabi itu hamba Allah yang paling patuh, paling taat, padahal dibekali hawa nafsu. Kalau malaikat taat, wajar, nggak ada hawa nafsu. Malaikat tidak menikah, tidak makan, tidak minum, ya, tidak ada hawa nafsu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, saya lupa ayatnya ya. Artinya begini, kalau yang dijadikan sekutu bagi Allah adalah malaikat, adalah nabi, Allah tidak ridho, apalagi orang makhluk-makhluk yang dibawa mereka berdua. Coba lihat sekarang yang dijadikan sekutu-sekutu Allah apa coba? Patung-patung, ya, orang-orang soleh, ya, patung-patung orang soleh yang bagaimana? Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra, orang soleh yang bagaimana ini? Yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kalau orang baik di zaman musyrikin Mekah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya kan? Di zaman sekarang lebih parah lagi. Apa yang dijadikan? Ki Slamet. Tahu Ki Slamet tak? Kerbau. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Di dalam agama lain, sapi, ya. Di suatu negara, sapi itu lebih berharga, lebih mulia daripada manusia. Ada Pak? Cari sendiri di YouTube lah. Negara mana itu? Cari sendiri. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian penulis membawakan dalil wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Bersamaan dengan itu engkau juga berdoa kepada Allah. Disinilah kita terangkan definisi syirik setidaknya ada 3 pengertian. Ya, ini bukan pembatasan lah ya, bukan pembatasan. Setidaknya ada 3. Yang pertama, seseorang yang murni menyembah selain Allah. Ini syirik. Ini sudah dimaklumi semua orang. Orang yang menyembah selain Allah. Yang kedua, seseorang yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ada nggak? Ada. Bahasa gampangnya gini, orang yang KTP-nya Islam tapi juga kadang-kadang berbuat syirik. Contoh nyatanya, yang dia sholat tapi masih pakai jimat, iya nggak? Nah, dia sholat tapi masih datang ke dukun. Dukun sekarang nggak laku Pak, diganti paranormal, orang pinter. Nah, siapa apa lagi? Itu serah lah ya. Paranormal, orang pinter dan yang lain-lain. Seseorang yang sholat tapi dia juga masih meyakini ramalan-ramalan. Di sini ramalannya ya ramalan paranormal atau ramalan bintang. Bapak-bapak tahu zodiak? Tahu Pak ya? Syirik itu Pak. Gimana Pak kalau hanya iseng baca?
Saya nggak meyakini isinya, tapi iseng baca. Nah, saya bawakan dalil. Man ata kahinan falam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Siapa yang datang ke dukun, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Baru datang, Pak. Lafaz hadisnya itu datang, belum bicara tentang bertanya ke dukunnya, percaya sama dukunnya. Ya, na'udzubillah, kalau boleh dikiaskan hanya sekedar baca iseng-iseng, mirip gak sama mendatangi? Nah, kan via apa bahasanya? Via daring. Pokoknya itulah ya. Dan demi Allah, hati manusia itu lemah. Jajal Bapak baca, bintangnya apa Pak? Leo, Capricorn, Virgo, Sagittarius, Pisces. Nah, ketemu nih bintang sendiri. Saya nggak percaya, iseng doang. Pas baca, qadarullah hari itu kejadiannya persis seperti yang diramalkan. Coba, goyah nggak keyakinannya? Iya juga ya. Kalau Bapak sudah bilang iya juga, nah itu udah mulai meyakini. Ya, hati manusia itu lemah, Pak. Na'udzubillah. Yang paling selamat, tinggalkan syubhat, tinggalkan fitnah, jauhi. Kalau muncul di beranda, blokir, Pak. Linknya blokir, tinggalkan, hapus. Gitu. Itu lebih selamat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Udah 2, Pak ya. Yang ketiga, syirik adalah menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu syirik juga, Pak. Langsung ini aja nih, apa? Yang lugas ya. Ya, nanti terserah admin mau dihapus apa enggak ya ininya, videonya terserah. Yaitu ketika seseorang yang ketika berdoa tidak mau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya mesti kemana? Minta disampaikan oleh orang soleh, dalam kurung Pak, yang sudah meninggal. Ini yang kadang-kadang kita tidak sepakat dengan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita malah menganjurkan di kuburan wali fulan misalnya. Datang ke situ bukan minta ke kuburannya Pak, bukan. Niatnya apa? Supaya Syekh wali fulan ini, waliullah fulan ini menyampaikan hajat saya kepada Allah. Nah, mulai nih ada kesamaran di situ. Kan kita nggak minta ke kuburan, kita nggak minta ke orang soleh tersebut. Kita juga meyakini Allah yang mengabulkan doanya, ya kan? Cuma karena saya ini banyak dosanya, hati saya kotor, saya jauh dengan Allah. Nah, ini Syekh fulan ini kan punya makom di sisi Allah, punya kedudukan. Nah, kalau saya ziarah ke makom wali fulan, mudah-mudahan doa saya bisa disampaikan oleh wali tersebut yang punya kedudukan di sisi Allah, sehingga Allah cepat mengabulkan doa saya. Terus gimana yang begini? Nanti buka di surah Az-Zumar ayat 3. Ternyata Allah sendiri yang membahas, ya, bukan bahasan ulama, bukan pendapat ulama. Ketika Rasulullah SAW mengingkari perbuatan mereka, orang musyrik, ya, ternyata orang musyrik itu memahami ketika mereka datang ke Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu mereka tidak menyembah Lata, tidak menyembah Uzza, Manat, Hubal, enggak. Mereka juga hanya punya niat supaya berhala-berhala ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Lihat, subhanallah. Orang musyrik gak terima dibilang musyrik. Orang musyrik niatnya datang ke berhala-berhala supaya apa? Bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ketemu gak ayatnya Pak? Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, siapa? Orang musyrik. Apa kata mereka? Ma na'buduhum, kami tidak nyembah mereka. Orang musyrik bilang apa? Kami enggak nyembah Lata, kami enggak nyembah Uzza, Manat, enggak.
illa liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka ini hanyalah wasilah-wasilah, perantara-perantara yang harapannya dengan perantara mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya itu yang tadi saya sampaikan. Salah satu definisi syirik adalah menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah dalam beribadah. Terus yang benar gimana? Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Allah bilang apa? Berdoalah kepadaku. Langsung minta ke Allah, jangan minta kepada selain Allah. Di dalam hadis apa? Nabi bilang, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang enggak minta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Lihat, Allah beda dengan makhluk. Manusia sering dimintain tolong, seneng apa marah, Pak? Jengkel. Ini orang nggak punya malu, minta tolong terus, pinjam uang terus ke saya. Ya, manusia keseringan dimintain tolong, dimintain bantuan, tambah jengkel, kesel. Allah justru tambah seneng kalau hambanya semakin banyak minta kepada Allah. Justru Allah marah kalau hambanya tidak minta kepada Allah. Kenapa? Kalau hambanya tidak minta kepada Allah, minta ke siapa? Ke makhluk. Syirik bukan? Syirik. A'udzubillahi min dzalik. Makanya lanjutan ayatnya apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bismillah. Alhamdulillah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Salah satu definisi sombong adalah orang-orang yang tidak mau beribadah. Ibadah yang paling agung apa, Pak? Doa. Berdoa, Pak. Makanya sholat itu kan ibadah teragung setelah syahadat kan. Sholat makna secara bahasa apa? Doa. Doa. Sholat itu secara bahasa maknanya doa. Makanya yang benar kalau berdoa itu di dalam sholat, Pak, bukan setelah sholat. Ya, jangan salah paham juga. Kita tidak mengharamkan doa setelah sholat. Yang mau doa monggo silakan. Tapi kalau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, keseringan paling banyak, paling rutin setelah sholat adalah zikir. Terus kita yang mau doa gimana? Di dalam sholat, Pak. Nah, Allah sediakan tempatnya doa di dalam sholat. Ketika sujud, setelah tasyahud awal, kemudian setelah tasyahud akhir sebelum salam. Pak, imamnya cepet kadang-kadang. Saya mau sujud mau doa di sujud nggak sempet. Saya mau doa sebelum salam nggak sempet, keburu udahan. Lah kan ada sholat sunnah. Iya bener nggak? Selesai sholat, zikir selesai sholatnya, bangun sholat sunnah. Di dalam sholat sunnah itu monggo silakan. Sujudnya dilama-lamain, ya kan? Tasyahud akhir ya. Sholat sunnah kan 2 rakaat dong ya, nggak ada tasyahud awalnya. Sebelum salam itu doa silakan. Ya, Allah alam bisawab. Demikian. Nah, yang ini yang 3 nih. Jadi bahasan judul kita tadi barusan ya. Loyalitas itu apa sih? Googling aja deh. GPT. Ya, subhanallah, salah satu kekaguman saya chat GPT itu kan dites ya, ditanya ya. Seandainya disuruh milih agama apa yang dipilih? Agama Islam. Ada orang iseng nanya tentang Nabi nikah sama anak kecil. Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi usia berapa? Ada riwayat 6 tahun, ada riwayat 7 tahun. Ala kulli hal, satu rumahnya itu 9 tahun. Jadi waktu di Mekah itu akad doang, Pak. Akad doang pas 6 tahun atau 7 tahun. Nah, satu rumahnya di Madinah, ya. Satu atapnya itu ketika Aisyah usia
9 tahun. Subhanallah, jawaban ChatGPT. Nabi menikahi Aisyah di usia segitu, memang pada zaman itu menikah dengan anak-anak usia segitu adalah hal yang lumrah. Raja-raja di masa itu juga menikahi anak-anak seperti itu dan tidak ada yang protes. Cuma yang dimunculkan di publik untuk menjatuhkan Islam, yang dimunculkan hanya kisahnya Nabi Muhammad SAW. Nggak disebutkan Raja Romawi bagaimana, Raja Persia bagaimana. Nah itu yang kejadiannya Pak. Jadi tradisi ketika itu, kultur menikahi wanita yang belum balik itu sudah lumrah. Raja-raja dulu juga menikah demikian dan tidak ada yang protes. Insyaallah, subhanallah. Ya, berarti kan objektif ya. Nanti ketik sendiri apa definisi loyalitas, nanti cari sendiri. Nih, kata penulis ya. Anna man ata'a ar-rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Walau kana aqraba qaribin. Sesungguhnya siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, ya, ini harus ada di karakter seorang mukmin. Dia mentaati Rasul, mentauhidkan Allah. Ya, nggak boleh dipisah ini. Harus ada dua-duanya. Konsekuensinya apa? Dia tidak boleh berloyalitas terhadap musuh Allah. Berkasih sayang, saling mencintai. Kepada siapa? Musuh Allah dan Rasulnya. Walaupun musuh Allah dan Rasulnya adalah karib kerabatnya. Nah nanti jelasnya lagi Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 22 Pak. Ya, nanti dibuka. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ya. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan musuh Allah dan Rasulnya. Gak akan ketemu. Ya, walau kana aba'ahum, walaupun musuh Allah itu siapa? Bapak-bapak mereka. Nah, ini turun ayat untuk Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang telah membunuh ayahnya di perang Badar. Subhanallah Pak. Lihat ujian sahabat zaman dulu untuk memperjuangkan Islam. Harus ngapain Pak? Membunuh ayahnya yang masih musyrik ketika itu. Konteksnya di peperangan Pak ya. Nah, ini jangan salah paham juga. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak setuju dengan bom bunuh diri. Negara lagi aman kok, ya kan? Ya, bom bunuh diri itu kita nggak setuju. Yang nggak ada acara apa lagi aman, tiba-tiba ada yang bom bunuh diri kan? Dan seterusnya. Nanti kita jelaskan. Satu sisi kita berlepas diri dari kekufuran, kesyirikan, tapi nanti sisi yang lain, bagaimana itu kalau tetangga kita orang kafir, kan gitu kan? Kita jelaskan nanti insyaallah. Yang pertama, ayat itu turun untuk siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Walau kana aba'hum au abna'ahum. Walaupun musuh Allah dan Rasulnya adalah anak-anak mereka. Ini ayatnya untuk siapa? Abu Bakar di perang Badar nyari Abdurrahman. Ketika itu Abdurrahman belum masuk Islam. Jadi pas Abdurrahman sudah masuk Islam, ketemu bapaknya kan, cerita, ayah, tahu nggak? Waktu perang Badar, aku menghindarimu. Aku tidak mau membunuhmu. Siapa yang ngomong ini? Abdurrahman bilang ke Abu Bakar. Pengen tahu bahwa Abdurrahman ini sayang sama ayahnya. Sengaja menghindari Abu Bakar, nggak mau. Apa jawab Abu Bakar? Justru aku mencarimu. Aku ingin memenggal engkau. Ya Allah ya. Abu Bakar bilang begitu. Ya, nggak tawar menawar. Yang nggak aneh. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya imannya Abu Bakar ditaruh satu timbangan, kemudian imannya penduduk bumi taruh satu lagi timbangan, siapa yang paling berat? Imannya Abu Bakar. Yang gak aneh Abu Bakar bilang begitu. Saya nyari kamu, saya mau penggal kamu. Musuh Allah dan Rasulnya lagi, kondisinya lagi apa Pak? Lagi perang. Perang kan memang saling bunuh kan? Gitu. Kemudian yang berikutnya,
walau ka wa au ikhwanahum, atau mereka itu saudara. Nah, di sini turun untuk Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair membunuh saudara laki-lakinya yang masih musyrik, yaitu Ubaid bin Umair. Nah, saudara kandung, Pak. Mus'ab bin Umair, Ubaid bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair udah muslim, Ubaid bin Umair masih musyrik, dibunuh. Kemudian au ashiratahum. Nah, ini untuk sahabat yang secara umum, keluarga. Sebagaimana Umar, Hamzah, Ali, Ubaidah bin Harith membunuh siapa? Siapa yang dibunuh? Utbah, Syaibah, Walid bin Utbah dalam peperangan. Kan masih saudara itu, Pak, yang musyrikin Mekah itu. Melawan kaum muslimin di Madinah. Sebagian kaum muslimin di Madinah kan yang hijrah dari Mekah, masih saudara semua. Bahkan Umar bin Khattab, nanti buka lagi Sirah Nabawi bab perang Badar. Kan yang terbunuh di perang Badar itu orang musyrikin ada berapa? Sekitar 70-an. Juga ada yang ditawan. Oke? Nah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyarankan bahwa tawanan ini ditebus aja sama orang Mekah. Kenapa? Kita lagi butuh dana. Kan baru berdiri tuh negara Islam di Madinah, ya kan? Lagi butuh dana. Namanya negara, Pak. Jangankan negara. Yayasan aja butuh dana biar jalan yayasan itu. Bener gak? Perusahaan, instansi apapun butuh dana. Apalagi negara. Rasulullah SAW dan Abu Bakar sepakat tawanan perang musyrikin di perang Badar itu ditebus oleh orang-orang Mekah. Biar ada suplai dana gitu kan, buat menjalankan suatu negara. Tahu nggak Umar bilang apa? Umar punya ide yang lebih mencengangkan ya. Umar bilang gini, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kan yang ditawan ini kan saudara-saudara kita juga nih. Suruh aja ya, mana saudara saya yang bunuh. Tawanan mana? Panggil bapaknya atau saling bunuh, bapak sama anak. Saudara sama saudara. Allahu Akbar. Umar bilang begitu. Subhanallah. Dan pendapatnya Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi Rasulullah SAW dan Abu Bakar nangis. Ternyata Allah lebih setuju dengan pendapatnya Umar bin Khattab. Makanya enggak aneh ketika Nabi bilang, "Lau kana nabiyyan min ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelahku, Rasulullah SAW yang bilang, siapa? Pasti Umar jadi nabi. Ingat, ada launya di situ ya, lau. Oke? Nah, ini biasa pujian Nabi kepada sahabat. Sebagaimana Nabi juga pernah memuji Ali bin Abi Thalib. Saya lupa perangnya perang apa itu ya. Nabi akan berangkat perang, Ali disuruh jaga Madinah. Ali merasa gimana gitu, suruh jagain itu wanita-wanita dan anak-anak di Madinah. Sedangkan Ali itu lebih semangat berangkat, mau ikut perang. Ali disuruh jaga Madinah. Akhirnya Nabi menenangkan Ali. Apa kata Nabi? Wahai Ali, tidak sukakah engkau kedudukanmu di sampingmu sebagaimana Harun di samping Musa ketika Musa pergi bertemu dengan Allah? Musa menitipkan Bani Israel kepada Harun. Digituin baru tenang Ali bin Abi Thalib. Apakah Ali seorang nabi? Tidak. Itu hanya balaghah. Nabi memuji sahabat itu dengan apa? Indahnya bahasa seperti itu ya. Subhanallah. Ala kulli hal, demikianlah yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat ya. Bagaimana para sahabat itu menjaga iman mereka. Nah, ini yang tadi saya mau bahas. Yang mau saya sampaikan, kafir itu ada 4 jenis, Pak. Tidak semua orang kafir boleh kita perangi, kita ganggu, naudzubillah sampai kita bunuh. Yang nggak boleh dibunuh kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negara muslim, yang dia bayar pajak. Itu harus dipelihara keamanannya. Negara Indonesia negara muslim?
Negara Indonesia negara muslim? Nggak sepakat. Nanti insya Allah kita bahas pekan depan ya. Insya Allah ya. Ya Allah, karena sudah habis ya. Insya Allah kita bahas negara Indonesia negara muslim atau bukan, dari sudut pandang mana di bahasa gitu kan. Insya Allah tuntas, nggak ada keraguan-keraguan. Kemudian kita jelaskan apa itu kafir zimmi, kafir harbi, kafir mustaman, kafir mu'ahad, insya Allah. Insya Allah nanti kita bahas lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.